Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldora Gasipata, NIM 221440033 dari instrumentasi tingkat 3. Di sini saya akan memvideo level control with automatic safety system, mata kuliah distribution control system, ujian praktikum Bapak Kurniawan Saputra. Di sini telah diberikan suatu problem description bahwa pada kondisi tangki T201 itu kosong dan valve VLVB terisi penuh dengan kondisi 1. Nah, saat switch-nya itu dinyalakan, sequence start-nya itu ditekan, maka LIC 201 kondisinya akan menjadi auto close loop. LIC atau controllernya akan menjadi auto close loop, di sini dilambangkan dengan AUT. Nah, semua kondisi itu akan mengikuti informasi melalui flowchart control situation dan cause dan effect chart. Nah, di bawah ini merupakan flowchartnya. Di sini saya akan membacakan salah satu kondisinya, bahwa jika VLVA.PV PV-nya itu bernilai 1, maka controller LIC 201 SV-nya akan bernilai 100. Nah, flowchart ini, kondisi-kondisi pada flowchart ini akan diintegrasikan pada software VMware Centrum VP. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa jika LIC 201 PV-nya lebih dari 70% atau melebihi dari set point high 70%, maka LVLA-nya PV-nya akan bernilai 1. Nah, jika di sini LIC 201 PV-nya lebih dari 30, jika LIC 201 PV-nya kurang dari 30 atau kurang dari low set point, maka LVLB-nya PV-nya akan bernilai 1. Begitu. Untuk cause dan effect chart-nya di sini juga sama seperti flowchart tersebut, bahwa jika sequence start-nya itu on atau proses value-nya itu on, maka akan mengintegrasikan yes, dan VLVA-nya atau slide note valve di sini akan high dan yes. Lalu di bawah sini merupakan faceplate yang akan mengintegrasikan kondisi-kondisi di flowchart di atas tadi untuk diintegrasikan ke dalam faceplate ini. Nah, faceplate ini berada pada software VMware Centrum VP. Lalu di bawah ada PNID. PNID-nya ini juga akan diintegrasikan pada software Centrum VP. Nah, di sini juga ada tangki T201 yang tadi di atas tadi, bahwa kondisinya itu kosong begitu. Lalu di bawah juga ada addressing input dan output dan tagging modul untuk dimasukkan ke dalam software VMware Centrum VP. Nah, jadi LIC, LI201, nah LT201 dan LV201 ini sebagai input dan outputnya nanti. Nah, sequence start LVLA ini untuk diintegrasikan untuk switch ya, begitu. Nah, kita bisa langsung masuk saja ke dalam softwarenya. Gitu. Nah, ini merupakan software VMware Centrum VP. Di sini juga saya sudah membuat folder baru. Saya juga sudah membuat FCS di sini. Nah, di FCS ini saya sudah membuat input-output modulnya. Di sini kita bisa lihat inputannya. Nah, pada inputannya, sebelumnya saya akan menjelaskan di sini inputannya itu saya masukkan pada 1AA143 dan outputannya saya masukkan pada 2AA1I543. Nah, untuk inputannya kita bisa lihat di sini saya mengintegrasikan inputannya itu adalah, bisa digeser.
besar mungkin ya. Nah, ini inputannya di sini ada LT201, lalu untuk outputannya sendiri adalah LV201. Lalu kita masuk kepada switch. Untuk switch kita masuk ke switch dev. Nah, switch dev ini untuk memasukkan si sequence start, LVLA, LVLB, VLVA, VLVB. Oke, setelah itu masuk ke message. Nah, di message ini masuk ke dalam annunciator. Nah, kenapa di sini ditambahkan annunciator? Karena kita akan membuat suatu automatic safety system, jadi bisa untuk mengintegrasikan sebuah alarm. Di sini kita masuk ke dalam annunciator. Nah, annunciator di sini ada AN010 dan AN011. Untuk AN010 itu message-nya untuk level tinggi, jadi jika si levelnya itu lebih di atas set point 70%, maka si AN010 ini akan menyala, dan jika levelnya kurang dari set point rendah atau low 30%, maka si AN011 ini atau level rendahnya ini akan menyala begitu. Oke. Kita langsung masuk ke function block. Function blocknya saya bikin dia DR0001. Mohon maaf ya Pak, agak mengalek. Kita bikin function blocknya. Nah, ini merupakan function blocknya. Inputan dari LT201 akan diinputkan untuk LI201 dan sebagai inputan untuk controller LIC201 berupa PID. Nah, keluaran dari controller akan masuk kepada LV201 dan keluaran dari LV201 akan menjadi inputan untuk CV201, PV11. Nah, untuk switch tadi juga saya integrasikan di sini di bagian paling kanan sebagai berikut. Lalu di sini ada calculate dan sequence. Nah, cal 201 calcu ini dan sequence 201 ST19. Nah, calcu di sini diintegrasikan berupa codingan. Nah, codingan tersebut berasal dari mana? Codingan ini berasal dari kondisi-kondisi pada flowchart. Nah, flowchart itu diintegrasikan pada codingan. Nah, di sini if VLVA PV-nya 1, then LIC 201 SV sama dengan 100, sama dengan flowchart yang telah saya jelaskan di atas di awal tadi. Lalu di sequence 201 ST16 ini berisi mengenai ini. Sequence tadi berisi mengenai si cause dan chart, effect chart. Nah, di sini effect chartnya ada sequence start PV on, maka akan yes gitu kan. Jadi di ke bawah kan, itu bisa diperbesar saja. Oke, ini untuk VLVB untuk switch-switchnya, jika berarti jika high maka dia akan yes. Nah, jika LIC21 menjadi mode maka akan auto akan yes gitu. Oke. Nah, setelah dari function block, saya juga membuat di HIS-nya berupa faceplate yang tadi saya jelaskan di GR0001. Nah, faceplate di sini ada LIC 201, sequence start, LVLA. Nah, ini untuk penamaannya sendiri seperti ini, properties.
Kita masuk ke framework control dan properties page di sini. Nah, di sini membuat 8 sesuai dengan tadi inputan tadi. Oh ya, untuk si function block ini kita harus memastikan bahwa saat di save itu function block tersebut tidak ada error. Jadi agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar, dapat diintegrasikan, semuanya tersambung dengan benar, function blocknya harus tidak ada error. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada error, berarti dapat disimulasikan dengan baik. Begitu. Oke, kita saja. Oke. Nah, tadi juga sudah menampilkan faceplate. Nah, ini untuk desainnya, desain dari pengintegrasian PNID dari soal yang telah diberikan. Nah, untuk PNID yang telah diberikan, untuk soal PNID yang telah diberikan, saya mengintegrasikannya semacam ini, Pak. Jadi, di sini ada valve A, valve B, pompa, di sini ada kontrol valve untuk masuk ke dalam controller, di sini ada LIC, ada ada sensornya, sensor levelnya untuk melihat apakah berapa level di dalam tangki tersebut begitu. Jadi nanti akan disimulasikan. Untuk penjelasannya lebih lanjut akan nanti saja setelah disimulasikan begitu. Mungkin bisa langsung disimulasikan ya. Oke, kita simulasikan test function. Oke. Oke, ini nih sudah complete. Oke, ini sudah kita bisa langsung simulasikannya di sini. Kita bisa buka di plan FCS. Nah, sebelumnya dalam ini kan masih function blocknya sebelum masuk ke Centum PP kan masih merah. Kita akan mencoba function block setelah dimasukkan ke dalam Centum PP-nya tersebut. Akan membuka agak ngelek ya. Nah, ini merupakan function block pada yang telah dimasukkan pada Centum PP. Di sini untuk wiring-wiringnya telah berubah menjadi putih, berarti telah tersambung. Lalu di sini
telah menjadi biru. Kita langsung definisikan saja. Untuk faceplate-nya tadi kan saya integrasikan dengan GR001. Kita akan membuka faceplate-nya. Nah, untuk faceplate-nya begini. Nah, kita akan membuktikan pada soal bahwa pada problem description-nya kan disebutkan bahwa ketika switch on sequence start itu ditekan, maka LIC condition-nya will become auto close loop. Jadi kita akan coba jika PV-nya itu ditekan bernilai 1, PV-nya bernilai 1, set point-nya akan bernilai 100. Nah, di sini belum ada perubahan, maka kita akan membuatnya di sini mengapa tidak terjadi perubahan menjadi 100? Karena di sini masih manual, kita akan membuat menjadi auto terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke sini. Nah, untuk membuatnya sequence di tuning, lalu ini kan masih manual, kita rubah dulu menjadi auto begitu. Seperti ini, terus kita masuk ke faceplate kembali. Nah, ini jika tekan, kita coba dulu jadi off, jadi on, bernilai 1, maka set point-nya di sini bernilai 100. Ya. Lalu kita akan membuktikan kondisi pada flowchart. Kita manualkan terlebih dahulu. Nah, di sini ditulis bahwa jika VLVA PV-nya itu 1, maka LIC 201 set point-nya akan 100. Kita coba on-kan. Sebelumnya. Ini di on-kan dulu. Oke, selanjutnya jika ini kan tadi jika sequence start-nya bernilai 1, maka set point-nya akan bernilai 100. Lalu kita manualkan. Selanjutnya, jika VLVB-nya on bernilai 1, maka si set point-nya itu akan bernilai 0. Oke, kondisi ketiga, jika LIC 201 PV-nya lebih dari 70, maka LVLA PV-nya sama dengan 1. Oke, berarti LIC lebih dari 70, kita set 90. Kita set 90. LVLA PV-nya akan 1 dan AN10 level tingginya akan on karena mengintegrasikan lebih dari set point 70. Alarmnya akan berbunyi. Lalu jika kondisi LIC PV-nya kurang dari 70, kita kurang dari 70, 60 misalnya, maka si LVLA-nya PV-nya akan 0. Ini di-off-kan saja. Nah, lalu jika LIC 201 PV-nya kurang dari 30, maka LB-nya PV-nya akan 1. Kita coba kurang dari set point low. Kurang dari 30 berarti 10 saja. Jika 10 Jika 10, maka LVLB, di sini LVLB akan bernilai 1 dan AN011 alarmnya akan menyala karena mengintegrasikan levelnya itu rendah, begitu. Kurang dari set point low. Lalu di sini ada LIC lebih dari 30, 40, maka PV-nya, LVLB-nya akan 0. Nah, di sini LVLB-nya akan 0. Begitu. Oke,
Terus kita akan langsung masuk saja pada desainnya. Ini kita panggil dulu untuk desain tangkinya. Nah, desain tangkinya ini nanti akan berhubungan dengan si faceplate-nya. Nah, di sini desain tangkinya di sini kita akan membuat dia sequence-nya itu controllernya menjadi auto terlebih dahulu ya. Nah, di sini si valve A ini akan membuka sampai set point 70. Nah, jika telah mencapai set point 70, valve A ini akan menutup dan akan membuka si valve B dan si pompa akan bekerja. Kita tunggu sampai set point 70. Nah, itu hal-hal tersebut akan seperti itu terus lalu hasil, nah ini 63, hasil pembacaan dari sensornya LIT ini akan dikirimkan pada controller LIC 201 untuk dikirimkan ke dalam reticulation. Nah, ini 70. Oke, di sini mungkin di setnya itu 100 ya. Kita tunggu sampai 100. Sudah 70. Di sini valve A telah menutup dan membuka si valve B. Nah, si valve B ini akan mengirimkan hasil produk dalam tangki inputan dari fuel oil makeup tadi ini dalam tangki ini ke dalam furnace ataupun burner begitu. Mungkin cukup sekian dari presentasi ujian praktikum distribution control system saya. Mohon maaf jika masih ada kurangnya. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.